Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik terkait dengan tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Topik ini penting karena perkembangan keuangan syariah saat ini tidak dipengaruhi oleh prinsip keagamaan saja, tetapi juga oleh dinamika ekonomi, teknologi, dan perubahan perilaku masyarakat pastinya. Nah, teman-teman, di satu sisi perkembangan syariah memiliki potensi yang sangat besar. Kenapa? Nah, karena Indonesia, kita sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, namun di sisi lain masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Supaya apa? Supaya sistem keuangan syariah itu dapat tumbuh secara optimal dan berkelanjutan gitu. Nah, maka melalui pembahasan kita kali ini kita akan melihat bagaimana tantangan tersebut muncul, sekaligus bagaimana peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Terkait dengan tantangan dan juga peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia adalah sebuah perjalanan yang panjang yang melibatkan banyak aspek gitu. Ada regulasi, ada teknologi, ada edukasi publik, sampai pada kesiapan industri halal secara nasional. Nah, meski teman-teman Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, perkembangan sistem keuangan syariah baru meningkat pesat dalam satu dekade terakhir. Wah, sangat disayangkan kan? Nah, hal ini terjadi karena adanya dorongan kuat dari para regulator. Mulai dari Bank Indonesia, kemudian ada otoritas jasa keuangan, sampai pada kerjasama dengan lembaga seperti KNEKS. Nah, yang secara khusus kita ketahui bahwa KNEKS ini mengkoordinasikan pengembangan ekonomi syariah nasional. Namun teman-teman, di balik perkembangan itu terdapat sejumlah tantangan besar yang masih menghambat pertumbuhan industri syariah. Tantangan-tantangan ini bersifat struktural dan juga kultural. Nah, mulai dari rendahnya literasi sampai pada keterbatasan teknologi. Di sisi lain teman-teman, peluang yang dimiliki industri ini jauh lebih besar dan cukup menjanjikan. Nah, jika tantangan dapat dikelola dengan baik, perbankan syariah itu bisa menjadi salah satu pilar terkuat ekonomi Indonesia. Nah, keren kan kalau misalnya kita bisa mengelola tantangan-tantangan tadi, kemudian melahirkan peluang-peluang yang besar, maka Bank Syariah bisa menjadi pilar terkuat ekonomi Indonesia. Nah, untuk memahami situasi ini teman-teman secara komprehensif maka kita perlu membahas dua sisi sekaligus, yaitu terkait dengan tantangannya dan juga peluangnya. Nah, dengan melihat keduanya, kita dapat mengetahui atau dapat melihat pula arah masa depan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, salah satu tantangan terbesar perbankan syariah saat ini adalah literasi masyarakat yang masih rendah. Teman-teman tahu, banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan fundamental antara bank syariah dan bank konvensional, Nah, bahkan tidak jarang muncul stigma bahwa bank syariah hanyalah bank yang bank biasa gitu, tetapi diganti istilahnya saja. Nah, cukup serius bukan stigma ini? Padahal perbedaannya tidak hanya pada angka, tetapi pada prinsip, tujuan, serta struktur risikonya gitu. Nah, teman-teman,
minimnya pemahaman ini membuat masyarakat tuh enggan untuk beralih gitu ya. Bukan karena mereka menolak prinsip syariah, bukan gitu, tetapi karena kurangnya edukasi gitu. Jadi tantangan seperti ini menuntut strategi komunikasi yang lebih kuat dan lebih kreatif yang pastinya. Nah, kemudian teman-teman, selain daripada itu, skala usaha perbankan syariah masih relatif kecil ya, jika kita bandingkan dengan bank konvensional yang ya sudah besar gitu ya, sudah besar. Nah, aset bank syariah itu baru menyentuh presentasi kecil saja ya, dari total aset industri perbankan nasional gitu. Jadi skala yang kecil ini membuat kapasitas pembiayaan bank syariah itu lebih terbatas gitu ya, tidak sama dengan bank konvensional yang sudah tidak masuk dalam kategori terbatas lagi. Dia sudah ya berkembang sangat pesat dan ya sudah mampu untuk bersaing gitu. Nah, inovasi produk tidak si agresif bank konvensional, itulah bank syariah, dan ya kemampuan ekspansi jaringan lebih lambat. Untuk industri yang ingin tumbuh cepat, skala seperti ini menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Nah, itu. Nah, selain daripada itu masih ada nih tantangan selanjutnya, yaitu terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia atau keterbatasan SDM. Nah, teman-teman, tidak semua pegawai perbankan itu memiliki pemahaman yang mendalam ya mengenai fikih muamalah, kemudian terkait dengan manajemen risiko syariah ataupun kepatuhan syariah. Nah, kualitas SDM ini sangat menentukan bagaimana produk syariah itu dirancang dan ya bagaimana prinsip-prinsip syariah itu dijaga ya dalam operasional sehari-hari gitu. Teman-teman, nah, tanpa SDM yang kuat, bank syariah itu rawan salah arah ya, atau tidak mampu bersaing di pasar keuangan yang ya semakin kompetitif di era saat ini apalagi kan. Nah, kemudian terkait dengan infrastruktur teknologi juga menjadi persoalan nih teman-teman ya. Nah, meskipun beberapa bank syariah itu sudah berkembang besar, kemudian mereka telah mengadopsi sistem digital modern, tetapi tidak semua bank syariah itu berada pada level yang sama, gitu ya. Nah, di era digital seperti sekarang ini, industri perbankan syariah itu industri perbankan ya, dituntut untuk dapat menyediakan layanan yang cepat, aman, dan efisien yang pastinya. Nah, teman-teman, kesenjangan teknologi ini membuat perbankan syariah harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Di satu sisi, ini adalah tantangan, tetapi kita tidak boleh bercermin dari tantangan ini saja. Ada di sisi lain juga, yaitu digitalisasi juga membuka peluang besar jika dioptimalkan, ya kan? Tidak mungkin kita tidak mengoptimalkan era yang serba digitalisasi ini. Sangat disayangkan gitu. Kemudian harmonisasi regulasi syariah juga masih menjadi sebuah kendala. Nah, dalam industri syariah ada beberapa pihak yang berperan ya. Ada Bank Indonesia yang pastinya, ada Otoritas Jasa Keuangan, ada DSN MUI sampai pada KNEKS. Nah, terkadang perbedaan sudut pandang atau ketidaksinkronan aturan menyebabkan implementasi di lapangan itu tidak seragam atau tidak sejalan gitu teman-teman. Nah, untuk industri yang berbasis hukum seperti dan prinsip syariah, harmonisasi seperti ini sangat penting ya, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan ambiguitas antara ketidakpastian dalam dunia bisnis gitu. Nah, selain daripada tantangan tadi, ada nih salah satu tantangan yang cukup signifikan, yaitu terkait dengan fakta bahwa pembiayaan bank syariah masih didominasi akad jual beli seperti murabahah. Nah, akad
syirkah seperti mudharabah dan juga musyarakah yang seharusnya menjadi pembeda utama perbankan syariah justru belum berkembang secara optimal, gitu ya, dimana dominasi murabahah seringkali dianggap terlalu mirip dengan kredit konvensional, gitu, sehingga membuat bank syariah itu kehilangan keunikannya. Padahal sebenarnya disinilah titik keunikan dari bank syariah. Nah, masalah ini bukan hanya tentang konsep, teman-teman, tetapi juga tentang risiko, kemudian preferensi pasar, dan ya kesiapan pelaku industri, gitu. Nah, persaingan dengan bank konvensional juga sangat terasa, ya. Nah, bank konvensional itu kita sudah tahu bahwa dia sudah memiliki modal yang sangat besar, bukan cukup besar lagi, tapi sudah sangat besar. Kemudian jaringan yang luas, ya, teknologinya kuat, dan ya kemampuan pemasaran yang agresif, gitu. Untuk bersaing, bank syariah harus mampu untuk menawarkan nilai tambah yang jelas, gitu, bukan hanya perbedaan akar. Nah, tantangan ini, teman-teman, memaksa bank syariah untuk terus berinovasi lebih cepat dan lebih berani, gitu. Namun di balik semua tantangan itu, peluang yang dimiliki perbankan syariah sangat besar dan nyata, teman-teman, ya. Yang pertama, Indonesia memiliki keuntungan struktural sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan data bahwa sebanyak 230 juta penduduk muslim. Nah, artinya pasar potensialnya itu luar biasa besar, gitu ya. Nah, literasi ini bisa ditingkatkan. Kemudian teknologi juga bisa dibangun, serta sumber daya manusia bisa diciptakan, bisa dilatih, ya. Tetapi pasar tidak bisa diciptakan begitu saja. Dan ya, Indonesia telah memiliki modal pasar terbesar itu. Nah, kemudian dukungan pemerintah juga menjadi peluang besar, teman-teman. Jadi pemerintah secara resmi memasukkan ekonomi syariah ke dalam strategi pembangunan nasional. Nah, lembaga seperti KNEKS, ya, dibentuk untuk ya mempercepat ekosistem syariah. Kemudian merger bank syariah, ya. Nah, BUMN menjadi BSI. Ini adalah langkah yang konkret, gitu ya, untuk memperbesar skala industri. Nah, regulasi yang diterbitkan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan juga semakin ramah terhadap inovasi syariah. Keren kan, teman-teman? Nah, jadi perkembangan industri halal juga menciptakan peluang yang luar biasa, gitu ya. Mulai dari industri makanan halal, kosmetik halal, fashion muslim, sampai pada pariwisata halal hingga farmasi halal. Nah, itu dia berkembang sangat cepat, gitu ya. Nah, bank syariah itu bisa menjadi motor, ya, bisa menjadi motor penggerak pembiayaan untuk struktur seluruh, ya, halal value chain ini. Nah, ketika industri halal tumbuh, maka perbankan syariah otomatis turut berkembang, ya. Karena apa? Ya, karena keduanya saling terhubung, gitu ya, saling terjaga, saling menjaga. Nah, seperti itu, keren bukan? Nah, kemudian terkait dengan digitalisasi. Nah, jadi digitalisasi ini juga menciptakan peluang yang besar, itu sudah pasti, ya. Nah, di generasi muda saat ini, ya, yang semakin akrab dengan layanan keuangan digital, ya, kayak fintech syariah, kemudian kris syariah, ada mobile banking syariah juga, kemudian pembayaran, ya. Nah, semua ini tuh membuka pasar baru, gitu, teman-teman, ya, yang ya tidak bisa disentuh bank syariah di era sebelumnya atau di era lama, gitu. Jadi bagi industri yang ingin tumbuh cepat, digitalisasi merupakan gerbang emasnya. Kita harus ingat itu, ya. Kita harus menyesuaikan kehidupan kita dengan era yang sekarang, era digital ini.
Nah, kemudian kesadaran investasi syariah juga meningkat. Jadi masyarakat itu semakin tertarik pada suku bunga negara. Kemudian ada al-syaham syariah, ya, ada reksadana syariah. Nah, bank syariah ini tuh bisa memperluas peran tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, ya, tetapi juga sebagai penyedia layanan, yaitu layanan wealth management syariah. Ini peluang yang besar, teman-teman, ya, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat dan akan terkait dengan investasi halal gitu. Nah, kemudian kerjasama internasional. Nah, ini juga semakin terbuka gitu ya. Banyak negara Timur Tengah dan Asia berminat bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan keuangan syariah. Dengan modal populasi besar dan potensi industri halal yang masif, Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Wow, ini yang benar-benar sedang diusahakan oleh pemerintah saat ini, ya. Dan semoga hal itu dapat terrealisasikan, ya. Amin, amin. Nah, kemudian teman-teman, ada juga salah satu hal yang tidak kalah penting, yaitu terkait dengan potensi UMKM halal. Nah, dengan lebih dari 64 juta UMKM, sebagian besar itu dikelola oleh masyarakat muslim. Nah, jadi bank syariah itu memiliki lahan luas untuk mengembangkan pembiayaan UMKM berbasis syariah. Jadi jika UMKM halal itu diperkuat, maka ekonomi syariah Indonesia akan berkembang dari akar rumput, ya istilahnya, atau ibaratnya dari akar rumput, bukan hanya dari sektor formal gitu. Nah, sampai pada akhirnya tantangan dan peluang ini bukanlah sesuatu yang berdiri terpisah gitu. Justru setiap tantangan itu membawa peluangnya sendiri gitu ya. Jadi setiap kekurangan pasti ada kelebihannya gitu. Jadi literasi rendah membuka peluang edukasi digital. Kemudian SDM syariah kurang membuka peluang pendidikan. SDM syariah yang kurang itu bisa membuka peluang pendidikan dan juga sertifikasi. Kemudian dominasi murabaha membuka peluang diversifikasi, ya, diversifikasi produk syariah. Nah, kemudian teknologi yang tertinggal dia bisa membuka peluang inovasi. Dalam kombinasi seperti ini, industri perbankan syariah itu memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang sangat besar. Nah, kemudian di satu sisi yaitu terkait dengan dukungan regulator, ya. Kita sudah tahu bahwa ada Bank Indonesia, ada Otoritas Jasa Keuangan, ya. Nah, pertumbuhan industri halal, kemudian perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat, masa depan perbankan syariah di Indonesia ya bisa dijamin akan sangat cerah gitu ya. Nah, yang dibutuhkan adalah strategi yang konsisten, teman-teman. Jadi inovasi yang berkelanjutan dan eksekusi yang tepat gitu. Wow, keren ya. Semoga kita sebagai anak muda dapat terus berinovasi, dapat terus memperdalam pengetahuan kita terkait dengan ekonomi syariah supaya bisa mewujudkan ya Indonesia sebagai negara pusat ekonomi syariah terbesar di dunia. Amin. Nah, demikian pembahasan mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Dari uraian yang saya sampaikan tadi, dapat kita mengakui bahwa pengembangan perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, gitu ya. Mulai dari literasi masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, sampai pada persaingan dan perkembangan teknologi. Nah, namun demikian, di balik tantangan tersebut tersimpan peluang yang sangat besar, ya, terutama dengan dukungan regulasi, ya, perkembangan industri halal serta potensi pasar yang luas. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sinergi antara regulator, pelaku industri, akademisi seperti kita teman-teman, dan masyarakat. Agar apa? Agar keuangan dan perbankan syariah itu dapat tumbuh secara berkelanjutan
dan dapat memberikan kontribusi nyata ya pastinya bagi perekonomian nasional. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan serta pemahaman kita mengenai peran penting perbankan syariah yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih atas perhatiannya yang sudah teman-teman berikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.